Setelah resmi bercerai, saya baru tahu sedang mengandung anak kembar. Saya memilih diam. Saya melahirkan mereka seorang diri. Setahun kemudian, saat membawa anak saya memeriksakan jantung, seorang dokter berbisik di telinga saya. Di ujung koridor, ada seseorang yang menunggu, ingin bertemu ibu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hati Anda, tolong tinggalkan satu kata di kolom komentar. Mari kita mulai. Jakarta di akhir September. Hujan turun kelabu sejak pagi. Gan besar di kawasan Bintaro itu seolah diselimuti lapisan kesedihan yang lembab dan dingin. Nama saya Anindita Kirana. Saat itu, usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai ilustrator buku anak dan prestorasi foto lama. 6 tahun 3 bulan yang lalu, saya melangkah masuk ke dalam keluarga Wijaja melalui sebuah pernikahan adat yang megah, lengkap dengan segala upacaranya. Lengkap pula dengan tatapan bangga dari orang tua kedua belah pihak. Saat itu, saya adalah istri Baskara Wijaja, direktur sebuah perusahaan alat kesehatan ternama di Jakarta. Ibu mertua saya, Bu Dewi Kartika, pernah menggenggam tangan saya di hari pernikahan. Beliau berkata lembut, "Setelah masuk ke rumah ini, kamu adalah putri mama." Baskara itu wataknya keras. Kalau ada apa-apa, kamu yang sabar sedikit, ya. Saya mengangguk. Saya percaya setiap kata itu. Saya tidak tahu, kata-kata semanis itu bisa berubah menjadi pisau yang paling dingin. Tahun-tahun pertama berjalan baik. Rumah keluarga Wijaja berdiri di kawasan Menteng. Halamannya luas, pagarnya tinggi, dan setiap sudutnya berkilau. Baskara sibuk, pulang larut, pergi pagi. Tapi setiap kali ia melihat saya, matanya masih hangat. Itu sudah cukup bagi saya saat itu. Saya mengisi hari dengan menggambar. Saya juga membantu Bu Dewi mengurus rumah. Saya pikir inilah keluarga yang akan saya jaga seumur hidup. Lalu Sherina datang. Sherina adalah sepupu Baskara dari pihak ibu. Usianya 29 tahun. Ia tinggal di rumah itu dengan alasan sedang mencari kerja di Jakarta. Sejak hari pertama, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya tidak nyaman. Senyumnya manis, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Mbak Anindita beruntung sekali, katanya suatu sore, dapat suami sekaya Mas Baskara. Padahal Mbak cuma tukang gambar, kan? Saya hanya tersenyum. Saya pikir itu hanya gurauan. Saya tidak tahu kalimat-kalimat kecil seperti itu adalah retakan pertama. Dan retakan selalu melebar bila dibiarkan. Bulan-bulan berikutnya, Sherina semakin sering berada di dekat Baskara, membawakan kopi, menyiapkan berkas kantornya, tertawa di setiap leluconnya. Saya tidak cemburu, saya percaya pada suami saya. Itulah kesalahan saya yang pertama. Suatu malam, Bu Dewi memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya berbeda, dingin. "Anindita," katanya pelan. "Mama dengar kabar yang tidak enak." Saya menatapnya bingung. "Kabar apa?" "Bu." Beliau meletakkan sebuah ponsel di atas meja. Di layarnya ada sebuah foto saya di sebuah kafe, sedang duduk berhadapan dengan seorang pria yang tidak saya kenal. Jantung saya berdebar. "Bu, ini bukan seperti yang ibu kira." "Lalu, seperti apa?" Suaranya meninggi sedikit. "Itu kamu atau bukan?" "Itu memang saya, tapi pria itu klien. Dia memesan ilustrasi untuk buku anaknya. Kami hanya membicarakan pekerjaan." Bu Dewi memandang saya lama. Mama harap begitu. Tapi cara beliau memandang saya malam itu sudah berubah. Saya merasakannya. Sesuatu telah retak, dan saya tidak tahu cara menambalnya. Belakangan, saya baru mengerti. Foto itu diambil oleh Sherina. Ia mengikuti saya ke pertemuan kerja, lalu memotret dari sudut yang membuat segalanya tampak salah. Itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Baskara. Pesan itu berisi foto yang sama, ditambah kalimat-kalimat yang tidak pernah saya tulis. Kalimat mesra, seolah saya mengirimnya pada pria asing itu. Saya tidak pernah menulisnya. Nomor itu bukan nomor saya. Tapi siapa yang akan percaya seorang istri yang membela diri? Baskara pulang malam itu dengan wajah yang belum pernah saya lihat. Ia melempar ponselnya ke atas meja. "Jelaskan," katanya dingin.
Saya menjelaskan. Saya mengatakan nomor itu palsu. Pesan itu bukan dari saya. Pria itu hanya klien. Saya bicara sampai suara saya bergetar. Baskara hanya menatap dinding. Aku capek. Anindita. 3 kata itu menghantam saya lebih keras daripada bentakan. Malam itu, di kamar kami yang luas, saya tidur memunggungi suami saya untuk pertama kalinya. Tapi malam itu, saya belum tahu apa yang sudah disiapkan oleh orang-orang di rumah ini. Esok paginya, Sherina menyajikan sarapan dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Mbak Anindita kelihatan capek, katanya. Tidur nyenyak, kan? Semalam. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat kemenangan kecil di matanya. Dan saya mengerti, ini bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka yang sunyi. Bu Dewi mulai menghitung setiap kesalahan saya. Sayur yang terlalu asin, lantai yang kurang bersih, suara saya yang katanya terlalu keras saat menelpon. Dulu mama kira kamu anak baik, katanya suatu hari. Ternyata kamu pandai sekali menutupi. Saya ingin membela diri, tapi setiap kata yang keluar dari mulut saya hanya menjadi bukti baru bahwa saya membantah orang tua. Sherina menambahkan minyak ke dalam api. Ia berbisik pada Bu Dewi di dapur. Ia menangis pura-pura di depan Baskara, mengaku takut pada saya. Ia menaruh barang-barang di tempat yang salah, lalu menyalahkan saya. Saya melihat semuanya, tapi melihat dan bisa membuktikan adalah 2 hal yang berbeda. Suatu sore, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di dalam tas Sherina, tergeletak sebuah kartu SIM dan sebuah ponsel lama. Saya menyalakannya. Di dalamnya ada draft pesan-pesan mesra itu. Pesan yang seolah saya kirim pada pria asing. Semuanya diketik dari ponsel ini. Tangan saya gemetar. Akhirnya, saya punya bukti. Saya memotret layar itu dengan ponsel saya. Saya menyimpan 3 gambar. Lalu saya meletakkan kembali ponsel itu persis seperti semula. Saya belum tahu kapan harus menggunakannya. Tapi naluri saya berkata, simpan dulu. Suatu hari, ini akan berbicara. Sebelum semua kehancuran itu, ada tanda-tanda yang seharusnya saya baca lebih awal. Sherina pandai sekali memainkan peran. Di depan Bu Dewi, ia adalah keponakan yang rajin dan penuh hormat. Ia membantu di dapur, memijat bahu Bu Dewi, dan memuji setiap masakan beliau. Sementara setiap masakan saya selalu ada saja kurangnya di mata mereka. Suatu hari, saya memasak rendang untuk acara keluarga. Saya memasaknya sejak subuh, dengan resep yang diajarkan ibu saya. Tapi saat hidangan tersaji, Sherina mencicipinya dan mengernyit. Aduh, Mbak, ini kok agak keras ya dagingnya. Kasihan tante kalau makan ini. Bu Dewi langsung meletakkan sendoknya. Padahal sebelum Sherina bicara, beliau sudah memuji rendang itu. Sejak hari itu, urusan masak rendang untuk acara keluarga diambil alih Sherina. Hal-hal kecil seperti itu terjadi setiap hari. Sedikit demi sedikit. Sherina menggeser posisi saya di rumah itu. Sementara saya terlalu naif untuk menyadarinya. Lalu ada peristiwa kalung. Bu Dewi memiliki sebuah kalung emas warisan yang sangat ia jaga. Suatu hari, kalung itu hilang dari kamarnya. Seisi rumah heboh. Dan entah bagaimana, Sherina menemukan kalung itu di dalam laci meja rias saya. Mbak Anindita, kata Sherina dengan suara pura-pura sedih. Kenapa kalung tante ada di kamar Mbak? Aku tidak menuduh. Tapi, ini kan aneh. Saya terkejut bukan main. Saya tidak pernah mengambilnya. Saya bahkan tidak pernah masuk kamar ibu tanpa izin. Tapi bukti ada di depan mata semua orang. Bu Dewi menatap saya dengan kekecewaan yang dalam. Kalau kamu butuh uang, kamu bisa bilang, tidak perlu mencuri. Anindita, saya ingin berteriak bahwa saya dijebak. Tapi siapa yang akan percaya? Saya hanya bisa menelan kepahitan itu sambil mencatat dalam hati. Satu lagi luka yang ditorehkan tangan Sherina. Saya mulai mengerti bahwa di rumah ini kebenaran tidak ditentukan oleh fakta, melainkan oleh siapa yang paling pandai bicara. Baskara di tengah semua itu semakin jauh. Pekerjaannya menumpuk. Setiap kali saya mencoba bicara tentang Sherina, ia menganggap saya cemburu berlebihan. Sherina itu masih saudara. Anindita,
katanya. Jangan begitu pada keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Kata itu menjadi tameng yang melindungi Sherina dari setiap kecurigaan. Sementara saya, sang istri, justru semakin dianggap orang luar. Saya ingat satu malam, saya duduk sendirian di balkon kamar, menatap lampu-lampu kota Jakarta. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kapan rumah yang dulu menyambut saya dengan tangan terbuka ini berubah menjadi tempat yang membuat saya merasa asing? Saya belum tahu jawabannya. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak boleh kehilangan diri saya. Betapapun mereka berusaha mengikis saya sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya, ketika malam itu saya menemukan ponsel kedua di tas Sherina. Saya tidak panik. Saya sudah lama menunggu satu kepingan bukti yang nyata. Dan ketika kepingan itu akhirnya ada di tangan saya tahu, suatu hari, ia akan berbicara untuk saya. Saya hanya tidak menyangka suatu hari itu datang. Setelah saya kehilangan segalanya terlebih dahulu. Malam itu, sebelum saya sempat berbuat apapun, Bu Dewi memanggil seluruh keluarga ke ruang tamu. Di atas meja sudah tergeletak map berwarna coklat. Baskara, kata Bu Dewi, Mama sudah memutuskan demi nama baik keluarga ini. Perceraian adalah jalan terbaik. Saya merasa lantai bergoyang di bawah kaki saya. Saya menatap Baskara, memohon dengan tatapan saya. Tapi ia hanya menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Mas, suara saya nyaris hilang. Kamu percaya pada mereka. Kamu tidak mau mendengar saya. Baskara menghela napas panjang. Sudahlah, Anindita. Aku lelah bertengkar. Lelah. Lagi-lagi kata itu. Sherina berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pura-pura sedih. Tapi di balik kepura-puraan itu, saya tahu ia sedang merayakan. Bu Dewi mendorong map coklat itu ke arah saya. Tanda tangani. Mama sudah menyiapkan semuanya. Kamu akan dapat sejumlah uang. Cukup untuk hidup. Saya membuka map itu. Surat cerai. Sudah lengkap. Hanya menunggu tanda tangan saya. Saya bisa saja melawan. Saya bisa mengeluarkan bukti di ponsel saya saat itu juga. Tapi saya menatap wajah Baskara. Wajah pria yang lebih memilih percaya pada kebohongan daripada pada saya. Dan saat itu, saya menyadari sesuatu. Cinta yang harus saya buktikan dengan memohon. Bukanlah cinta yang layak saya pertahankan. Saya mengambil pena. Tangan saya tidak gemetar lagi. Saya menandatangani surat itu. Baik, kata saya pelan. Saya pergi. Tapi suatu hari, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah di rumah ini. Sherina tersenyum kecil. Drama sekali. Mbak, saya tidak menjawabnya. Saya naik ke kamar, mengepak satu koper, dan turun kembali. Saya tidak mengambil satupun perhiasan pemberian keluarga itu. Saya hanya membawa pakaian saya, alat gambar saya, dan harga diri saya. Di depan pintu, Bu Dewi berkata satu kalimat terakhir. Kamu memang tidak pernah pantas masuk ke keluarga ini. Saya berbalik menatapnya. Mungkin, Bu. Tapi setidaknya, saya tidak pernah memfitnah orang yang tidak bersalah. Lalu, saya melangkah keluar ke dalam hujan September. Saya tidak tahu. Di dalam tubuh saya, dua kehidupan kecil sedang mulai tumbuh. Saya baru menyadarinya 3 minggu kemudian. Saat itu, saya sudah tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di Bekasi, bersama ibu kandung saya, Bu Hani. Pagi itu, saya mual, dan kepala saya berputar. Bu Hani menatap saya lama. Dek, kamu terlambat berapa lama? Saya menghitung. Dan jantung saya berhenti sejenak. Hasil tes menunjukkan 2 garis. Lalu pemeriksaan dokter menunjukkan sesuatu yang lebih mengguncang. Bukan 1, tapi 2. Saya mengandung anak kembar. Saya duduk di tepi ranjang, memeluk perut saya, dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah itu, saya merasa tidak sendirian. Apa kamu akan memberitahu Baskara? Tanya ibu saya pelan. Saya menggeleng. Tidak. Bu, keluarga itu sudah membuang saya saat saya tidak bersalah. Saya tidak akan menyerahkan anak-anak saya pada orang yang tidak mempercayai ibunya. Ibu saya menggenggam tangan saya. Kalau begitu, kita besarkan mereka berdua. Ibu memang tidak kaya,
Tapi ibu punya cukup cinta untuk kalian bertiga. Sejak hari itu, hidup saya berubah total untuk menuntut kembali kehormatan saya. Pertama-tama, saya harus hidup dan 2 nyawa di dalam perut saya juga harus hidup. Saya mulai menerima pekerjaan merestorasi foto-foto lama. Siapapun yang punya foto kakek nenek yang berjamur, foto pernikahan yang sobek sudutnya, atau foto leluhur yang warnanya pudar, mereka mengirimkan filenya untuk saya perbaiki. Terkadang saya duduk berjam-jam, memperbesar setiap retakan di wajah seorang nenek dalam foto hitam putih, menambalnya sedikit demi sedikit. Saya juga menerima pekerjaan menggambar ilustrasi buku anak untuk sebuah penerbit kecil di Jakarta. Uangnya tidak banyak, kadang ada, kadang tidak. Tapi enaknya, saya bisa bekerja di rumah tanpa harus bertemu banyak orang. Siang hari saya ke pasar, memasak, dan memperbaiki foto. Malam hari, saya menggambar sampai mata terasa perih. Terkadang makanan saya hanya semangkuk nasi hangat dengan telur ceplok dan kecap. Kadang, lebih baik, ada semangkuk sayur bayam dan sepotong ikan kembung goreng. Saya tidak berani mengeluh. Orang sudah mendorong saya keluar dari pintu. Kalau saya masih duduk di tengah jalan mengeluh kedinginan, siapa yang akan menggelar tikar untuk saya? Perut saya membesar, beban kerja saya juga. Ada malam-malam saat punggung saya sakit luar biasa, dan saya tetap menggambar sampai subuh karena tenggat penerbit. Ada hari-hari saat saya antre di puskesmas untuk pemeriksaan kandungan sendirian. Di antara para ibu yang ditemani suami mereka, saya menahan semuanya karena di dalam diri saya ada 2 alasan untuk terus kuat. Tapi hidup seorang ibu tunggal tidak pernah memberi waktu untuk berduka lama-lama. Saat usia kandungan saya menginjak bulan ke-5, kontrakan tempat kami tinggal dijual oleh pemiliknya. Kami harus pindah dalam 2 minggu. Dengan perut yang semakin berat, saya berkeliling Bekasi mencari rumah petak yang sewanya terjangkau. Akhirnya saya menemukan sebuah rumah kecil di gang sempit. Dindingnya lembab. Atapnya bocor di satu sudut, tapi sewanya murah, dan itu yang penting. Malam pertama di rumah itu, hujan turun deras, dan saya menampung air bocor dengan ember sambil menggambar ilustrasi yang harus selesai esok pagi. Saya tidak menangis, saya hanya bekerja. Karena setiap lembar ilustrasi yang selesai berarti susu untuk anak-anak saya nanti. Suatu hari, seorang klien restorasi foto menolak membayar setelah pekerjaan selesai. Ia bilang hasilnya tidak memuaskan, padahal ia hanya tidak mau membayar. Uang itu sudah saya hitung untuk kontrol kandungan minggu itu. Saya terpaksa menundanya. Bu Hani diam-diam menjual gelang emas terakhirnya untuk menutupi biaya itu. Saat saya tahu, saya menangis di pelukannya. Ibu, itu gelang dari almarhum Bapak. Ibu saya hanya tersenyum. Bapakmu pasti lebih senang gelang itu jadi penjaga cucunya daripada teronggok di lemari. Kebaikan seperti itulah yang membuat saya tidak pernah benar-benar jatuh. Tapi cobaan belum berhenti. Di bulan ke-8, saya jatuh sakit. Demam tinggi. Tubuh menggigil. Saya terbaring lemah. Sementara tenggat penerbit sudah di depan mata. Kalau saya gagal mengirim, kontrak kerja itu bisa diputus. Dan itu satu-satunya penghasilan tetap saya. Maka, di tengah demam, saya tetap menggambar. Tangan saya gemetar memegang pena. Bu Hani mengompres dahi saya sambil memarahi saya dengan lembut. Kamu ini keras kepala seperti almarhum bapakmu. Saya menyelesaikan ilustrasi itu pukul 3 pagi, lalu pingsan di meja kerja. Tapi kontrak itu selamat, dan 2 hari kemudian demam saya turun. Setiap kali saya merasa hampir menyerah, saya meletakkan tangan di perut saya, merasakan 2 tendangan kecil, dan menemukan alasan untuk bangkit lagi. Setelah si kembar lahir dan Raina didiagnosis sakit jantung, ujian itu naik ke tingkat yang baru. Suatu malam, Rainan mendadak demam tinggi dan napasnya tersengal. Untuk bayi dengan kelainan jantung, demam bukan perkara kecil. Saya menggendongnya, menembus hujan tengah malam, mencari angkutan ke rumah sakit. Tidak ada ojek. Tidak ada taksi. Akhirnya, seorang tetangga, Pak Darto, tukang bubur yang baik hati, mengantar kami dengan motor bututnya. Saya memeluk Raina erat di tengah hujan, sementara Raka
saya titipkan pada ibu saya. Malam itu, Raina dirawat. Dokter berhasil menstabilkan kondisinya, tapi biaya perawatan menguras seluruh tabungan saya. Esoknya, saya kembali mengambil lebih banyak pekerjaan, bekerja siang malam, demi menutup lubang di kantong yang sama dalamnya dengan lubang di jantung putri saya. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya kehabisan uang untuk membeli susu. Toko sudah tutup. Raka menangis kelaparan. Saya duduk di lantai dapur, memeluk kedua anak saya. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir, saya benar-benar merasa hancur. Tapi saat itu, Raka yang masih bayi berhenti menangis. Dan tangannya yang mungil menggenggam jari saya, seolah berkata, "Jangan menyerah." Bunda, saya menyeka air mata saya. Esok paginya, saya menjual cincin kawin saya. Satu-satunya barang berharga yang tersisa dari pernikahan itu. Saya menjualnya tanpa ragu. Cincin itu sudah kehilangan maknanya. Tapi anak-anak saya tidak boleh kehilangan apapun lagi. Hari demi hari, saya belajar satu hal. Kekuatan seorang ibu bukan datang dari uang atau dukungan. Kekuatan itu datang dari tidak adanya pilihan untuk menyerah. Bulan ke-9 tiba di sebuah malam bulan Juli. Saya melahirkan di rumah sakit umum. Ditemani ibu saya dan seorang bidan yang baik hati. Prosesnya panjang dan berat. Tapi saat saya mendengar dua tangisan kecil memenuhi ruangan, semua rasa sakit itu seolah lenyap. Anak pertama, laki-laki. Saya menamainya Raka. Anak kedua, perempuan. Saya menamainya Raina. Dua bayi mungil dengan wajah yang amat mirip ayah mereka. Saya menggendong keduanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar utuh. Tapi takdir belum selesai mengujinya. 3 hari setelah kelahiran, dokter anak memanggil saya dengan wajah serius. "Bu Anindita," katanya, "putri ibu, Rainan, ada sesuatu pada jantungnya. Kami mendeteksi sebuah kelainan bawaan. Namanya defek septum ventricle. Ada lubang kecil pada bilik jantungnya. Dunia saya seolah runtuh untuk kedua kalinya. Apa? Apa itu berbahaya? Doktor, untuk sekarang, lubangnya masih kecil. Banyak kasus menutup sendiri seiring pertumbuhan. Tapi Raina harus dipantau ketat. Setiap beberapa bulan harus periksa jantung. Dan kalau dalam setahun, lubangnya tidak menutup, mungkin perlu tindakan. Operasi untuk bayi sekecil itu. Malam itu, saya duduk di samping box bayi, menatap Raina yang tidur. Dan saya berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, Bunda akan membuatmu sehat. Bunda tidak akan menyerah. Sejak hari itu, hidup saya berlomba dengan waktu. Biaya pemeriksaan jantung tidak murah. Setiap kunjungan ke dokter spesialis menelan biaya yang besar. Belum lagi susu, popok, dan kebutuhan 2 bayi sekaligus. Saya menggandakan pekerjaan saya. Saya mengambil setiap proyek restorasi yang masuk. Saya menggambar ilustrasi sampai jari saya kaku. Saya tidur 3 jam semalam. Kadang kurang. Bu Hani menjaga si kembar saat saya bekerja. Beliau menggendong Raina yang sering rewel karena lelah, menyanyikan lagu-lagu lama, dan tidak pernah sekalipun mengeluh. "Ibu," kata saya suatu malam, dengan mata yang nyaris terpejam. "Maaf, ya, karena saya. Ibu jadi capek di usia segini." Ibu saya tersenyum. "Capek apa? Punya cucu seperti Raka dan Raina itu rezeki, bukan beban. Kamu yang harus jaga kesehatan. Mereka cuma punya satu ibu." Bulan demi bulan berlalu. Si kembar tumbuh. Raka kuat dan banyak tertawa. Raina lebih kecil, lebih lembut. Tapi matanya hidup dan penuh rasa ingin tahu. Setiap 3 bulan, saya membawa Raina periksa jantung. Setiap kali, saya menahan napas menunggu hasilnya. Setiap kali, lubang di jantungnya sedikit demi sedikit mengecil. "Bagus, Bu," kata dokter pada pemeriksaan terakhir menjelang ulang tahun pertama si kembar. "Lubangnya hampir menutup. Kita pantau sekali lagi. Kalau bulan depan stabil, Raina tidak perlu operasi." Saya menangis di koridor rumah sakit. Tangis lega yang sudah saya tahan selama setahun penuh. Sementara itu, di sisi lain kota, keluarga Wijaja tidak tahu bahwa darah daging mereka
sedang berjuang untuk hidup. Di tengah tahun pertama itu, ada satu peristiwa yang nyaris menghancurkan saya sepenuhnya. Suatu sore, seorang perempuan datang ke rumah petak saya di Bekasi. Saya tidak mengenalnya, tapi ia mengenal saya. "Kamu Anindita, kan?" katanya dengan nada merendahkan. "Mantan istri Baskara Wijaja." Saya mengangguk waspada. "Ada perlu apa?" Perempuan itu tersenyum sinis. "Aku diutus Sherina. Dia dengar kamu melahirkan. Dia ingin memastikan kamu tidak macam-macam. Mengaku-ngaku anak itu anak Baskara demi uang." Darah saya mendidih, tapi saya menahan diri. "Katakan pada Sherina, saya tidak butuh sepeser pun dari keluarga itu. Anak-anak saya cukup punya saya." Perempuan itu melirik ke dalam rumah, ke arah 2 box bayi sederhana. "Hidup begini, kamu yakin sanggup membesarkan 2 anak? Salah satunya sakit-sakitan pula." Dengar-dengar, kalimat itu menusuk tepat di luka saya yang paling dalam. Bagaimana mereka tahu tentang jantung Raina? Rupanya tangan Sherina menjangkau lebih jauh daripada yang saya kira. Saya berdiri tegak di ambang pintu. "Pulang dan sampaikan ini. Saya pernah kalian jatuhkan saat saya tidak punya apa-apa, dan saya tetap berdiri. Apa yang membuat kalian pikir saya akan jatuh sekarang? Saat saya punya 2 alasan untuk berjuang." Saya menutup pintu di depan wajahnya. Tapi malam itu, saya menangis diam-diam di dapur, agar ibu saya dan anak-anak tidak mendengar. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah harus selalu kuat. Lelah tidak pernah boleh roboh, barang sehari pun. Esok paginya, saya bangun, mencuci muka, dan kembali menggambar. Karena seorang ibu tidak punya kemewahan untuk menyerah pada hari kemarin. Peristiwa itu, anehnya, justru memperkuat tekad saya. Saya mulai menyimpan setiap bukti dengan lebih rapi. 3 foto layar ponsel Sherina, catatan tanggal, dan kejadian. Saya bahkan mulai mencari tahu secara hukum hak apa yang dimiliki anak-anak saya andai suatu hari kebenaran terungkap. Saya menghubungi seorang pengacara, Bu Asih namanya, yang menerima konsultasi dengan biaya ringan untuk para ibu tunggal. Beliau mendengarkan kisah saya, lalu berkata satu kalimat yang saya simpan sampai sekarang. "Bu Anindita, fitnah memang bisa menjatuhkan seseorang dengan cepat, tapi kebenaran sekali ia berdiri. Tidak ada kebohongan yang bisa merobohkannya. Simpan bukti ibu. Suatu hari, ia akan jadi senjata ibu." Kalimat itu menyalakan sesuatu di dalam diri saya. Saya tidak lagi sekadar bertahan hidup. Saya mulai bersiap untuk hari pembuktian, kapanpun hari itu datang. Saya tidak tahu hari itu akan datang lewat sebuah bisikan dokter di koridor rumah sakit. Setahun kemudian, sementara saya berjuang dalam diam, ada perubahan yang perlahan terjadi di rumah keluarga Wijaja yang baru saya ketahui belakangan. Setiap kali Baskara melihat kursi kosong di meja makan, tempat saya dulu duduk, ada kehampaan yang tidak bisa ia jelaskan. Rumah itu menjadi sunyi tanpa suara. Saya menggambar di ruang tengah, tanpa aroma masakan saya di pagi hari. Sherina mengisi setiap ruang kosong itu dengan kehadirannya, tapi semakin ia memaksa, semakin Baskara merasakan ada yang salah. Senyum Sherina yang dulu tampak manis, kini terasa palsu di matanya. Dan ketika Bu Asih, sang asisten rumah tangga lama, akhirnya berani bicara, semua kepingan keraguan itu menyatu menjadi satu kesadaran yang menghancurkan. Baskara telah membuang permata dan menyimpan kaca yang berkilau. Tapi penyesalan datang selalu terlambat. Dan saat itu, ia bahkan tidak tahu di mana saya berada. Apalagi tahu bahwa 2 darah dagingnya sedang tumbuh di sebuah rumah petak di Bekasi. Tapi takdir punya cara yang aneh untuk mempertemukan kembali yang pernah terpisah. Bukan hanya tubuh saya yang diuji selama tahun itu, hati saya pun diuji. Pada bulan ke-6 usia si kembar, sebuah surat datang ke rumah petak saya. Surat dari pengadilan. Tangan saya dingin saat membukanya. Ternyata Sherina, lewat seorang pengacara, mencoba menyebar kabar bahwa saya menelantarkan anak dan tidak layak menjadi ibu. Tujuannya jelas. Ia ingin memastikan saya tidak pernah punya celah untuk kembali pada Baskara. Bahkan,
andai kebenaran terungkap. Saya membawa surat itu pada Bu Asih, pengacara saya. Beliau membacanya, lalu tersenyum tenang. Bu Anindita, ini hanya gertakan. Tidak ada satupun bukti yang mendukung tuduhan ini. Justru, kalau mereka berani melanjutkan, kita yang akan punya alasan kuat untuk balik menggugat pencemaran nama baik. Saya mengumpulkan semua bukti saya. Catatan medis Raina yang lengkap. Kwitansi setiap pembayaran rumah sakit. Surat keterangan dari penerbit tempat saya bekerja. Semua itu membuktikan satu hal. Saya bukan ibu yang menelantarkan. Saya ibu yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Gertakan Sherina pun layu dengan sendirinya. Tidak ada gugatan yang berlanjut. Tapi peristiwa itu mengajarkan saya satu hal penting. Selama saya memegang kebenaran dan menyimpan buktinya dengan rapi, tidak ada kebohongan yang bisa benar-benar mengalahkan saya. Saya menyimpan map berisi semua dokumen itu di tempat yang aman. Map yang sama. Yang setahun kemudian akan saya bawa ke ruang tamu keluarga Wijaja. Dan saya buka di depan mata mereka semua. Malam itu, sebelum tidur, saya menatap kedua anak saya yang terlelap. Wajah mereka begitu tenang, begitu tak berdosa. Mereka tidak tahu betapa kerasnya dunia di luar sana memperlakukan ibu mereka. Dan saya bertekad, selama saya masih bisa berdiri, mereka tidak akan pernah merasakan dinginnya difitnah dan dibuang seperti yang saya rasakan. Saya mencium kening Raka. Lalu, Raina, saya berbisik pelan. Tidurlah. Nak, esok Bunda akan berjuang lagi untuk kalian. Ada satu kebiasaan yang saya bangun selama tahun terberat itu. Setiap malam sebelum tidur, saya menuliskan satu kalimat di sebuah buku tua. Kalimat tentang satu hal baik yang terjadi hari itu, sekecil apapun. Hari ini Raina tersenyum untuk pertama kalinya. Hari ini saya menyelesaikan 2 ilustrasi. Hari ini ibu memasak sayur asem kesukaan saya. Hal-hal kecil yang membuat saya ingat bahwa di tengah kegelapan selalu ada secercah cahaya kalau saya mau mencarinya. Buku itu kini hampir penuh. Dan setiap kali saya membukanya kembali, saya tidak melihat catatan seorang perempuan yang dibuang. Saya melihat catatan seorang ibu yang menolak kalah. Saya pernah membaca bahwa emas tidak akan pernah tahu seberapa murni dirinya sampai ia melewati api. Mungkin itulah yang sedang saya jalani. Api yang menempa, bukan api yang membakar habis. Dan di antara semua catatan kecil itu, ada satu kalimat yang saya tulis paling besar di halaman terakhir. Saya menulisnya pada malam saat Raina pertama kali melewati pemeriksaan jantung tanpa keluhan. Kalimat itu berbunyi sederhana. Bunda tidak menyerah hari ini, dan Bunda tidak akan menyerah esok. Suatu hari, saat saya membawa Raina untuk pemeriksaan terakhir, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Rumah sakit itu adalah rumah sakit terbaik untuk jantung anak di Jakarta. Saya rela menempuh perjalanan jauh dari Bekasi demi Raina. Dokter spesialis yang menangani Raina bernama Pak Reza. Beliau ramah dan teliti. Hari itu, beliau memeriksa Raina dengan saksama, lalu tersenyum. Bu Anindita, saya punya kabar baik. Lubang di jantung Raina sudah menutup sempurna. Putri ibu sehat, tidak perlu operasi. Saya memeluk Raina erat-erat dan air mata saya jatuh tanpa bisa saya tahan. Setahun perjuangan, malam tanpa tidur, antrean panjang, semuanya berakhir dengan satu kalimat ini. Tapi saat saya berdiri hendak pamit, Pak Reza menahan saya. Wajahnya sedikit berubah. Bu, ada satu hal lagi. Mungkin ini bukan urusan medis, tapi saya merasa perlu menyampaikannya. Saya menatapnya bingung. Beberapa minggu lalu, ada seorang pasien dewasa di lantai atas. Pemeriksaan jantung rutin. Dia kebetulan melihat berkas Raina di meja saya. Lalu dia bertanya banyak hal. Tentang ibu Raina. Tentang tanggal lahir si kembar. Jantung saya mulai berdebar. Saya tidak memberitahu apapun. Tentu saja. Itu rahasia pasien. Tapi orang itu meninggalkan kartu nama dan memohon. Kalau ibu dari anak kembar ini datang lagi, tolong sampaikan bahwa dia ingin bertemu. Pak Reza berbisik pelan. Di ujung koridor, dia menunggu hari ini. Bu, sejak pagi. Tangan saya membeku. Siapa? Dokter. Pak Reza menyebutkan satu nama. Baskara Wijaja. Dunia di sekitar saya seakan berhenti berputar. Saya menggendong Raina.
menggandeng Raka, dan berjalan perlahan ke ujung koridor. Dan di sana berdiri seorang pria yang dulu pernah menjadi suami saya. Baskara terlihat lebih kurus, wajahnya lelah saat matanya menangkap sosok saya. Dan kemudian 2 anak kecil di samping saya, tubuhnya seperti tersengat. Ia menatap Raka, lalu Raina. Wajah 2 anak itu adalah cerminan wajahnya sendiri. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Anindita, suaranya bergetar. Mereka, apakah mereka? Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya, dingin dan tenang, seperti yang sudah saya latih selama setahun. Mereka, anak saya, kata saya akhirnya. Hanya anak saya. Baskara terhuyung. Ia bersandar pada dinding koridor. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku? Memberitahu apa, Mas? Suara saya tetap datar. Bahwa istri yang kalian buang seperti sampah sedang mengandung darah daging kalian. Untuk apa? Supaya keluarga kalian bisa menuduh saya lagi. Supaya Sherina bisa memfitnah saya lagi. Nama itu membuat wajah Baskara berubah. Sherina. Ulangnya pelan. Ya, Sherina. Saya menatapnya tajam. Apakah kalian akhirnya tahu kebenarannya? Atau kalian masih percaya saya berselingkuh dengan pria di foto itu? Baskara terdiam lama. Lalu ia berkata dengan suara serat. Aku tahu sekarang, Anindita. Aku tahu semuanya. Dan aku datang bukan untuk menyalahkanmu. Aku datang untuk memohon maaf. Ternyata, selama setahun ini, kebenaran perlahan terungkap di rumah keluarga Wijaja. Beberapa bulan setelah saya pergi, Sherina mulai menunjukkan warna aslinya. Dengan saya tersingkir, ia mulai mendekati Baskara secara terang-terangan. Ia bertingkah seolah dialah pengganti yang pantas. Tapi Baskara, meski lelah dan terluka, bukan pria bodoh. Ia mulai curiga pada sikap Sherina yang terlalu cepat berubah. Lalu suatu hari, seorang asisten rumah tangga lama, Bu Asih, yang dulu bekerja di rumah Wijaja, datang menemui Baskara diam-diam. Bu Asih sudah lama ingin bicara, tapi takut. Setelah ia berhenti bekerja, akhirnya ia berani. Mas Baskara, kata Bu Asih. Saya tidak bisa diam terus. Malam sebelum Mbak Anindita pergi, saya melihat Mbak Sherina mengetik pesan dari ponsel lain di dapur. Pesan-pesan untuk dikirim seolah dari Mbak Anindita. Saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Baskara terguncang. Ia mulai menyelidiki. Ia memeriksa rekaman CCTV lama rumah yang masih tersimpan. Dan di sana terekam jelas Sherina di kafe yang sama mengikuti Anindita. Lalu memotret dari sudut yang sengaja menyesatkan. Sherina di sebuah ruangan, mengetik pesan-pesan mesra itu di ponsel kedua. Semua kepingan menyatu. Foto palsu, pesan palsu, fitnah yang disusun dengan rapi. Baskara membawa bukti itu kepada ibunya, Bu Dewi. Dan untuk pertama kalinya, wajah Bu Dewi yang selalu angkuh, pucat pasi. Tapi mereka tidak tahu di mana saya berada. Saya sudah pindah, mengganti nomor, dan menghilang dari kehidupan mereka. Sampai hari ini, di koridor rumah sakit, ketika takdir mempertemukan kembali, saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi amarah yang meledak. Hanya ketenangan dingin seseorang yang sudah melewati badai dan keluar lebih kuat. Jadi sekarang kalian tahu, saya tidak bersalah, kata saya. Lalu, apa? Kalian ingin saya kembali? Berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Baskara menggeleng. Tidak. Anindita, aku tidak berhak meminta itu. Aku ingin bertanggung jawab pada anak-anak. Dan aku ingin kebenaran ini diluruskan. Di depan semua orang. Ibuku, Sherina, seluruh keluarga. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu. Saya menatap kedua anak saya. Raka memandang Baskara dengan rasa ingin tahu. Raina memeluk leher saya, malu-malu. Saya berpikir lama. Lalu, saya berkata, baik, saya akan datang, tapi bukan untuk kembali pada keluarga itu. Saya datang untuk menutup buku ini sekali untuk selamanya. 3 hari kemudian, sebuah pertemuan keluarga digelar di rumah keluarga Wijaja. Saya datang dengan mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada perhiasan, tidak ada riasan mahal.
Saya datang sebagai diri saya sendiri, seorang ibu yang telah membesarkan 2 anak dengan tangannya sendiri. Di ruang tamu yang dulu pernah mengusir saya, kini berkumpul seluruh keluarga. Bu Dewi duduk di kursi utama, wajahnya tegang. Baskara berdiri di sampingnya, dan di sudut ruangan, Sherina duduk dengan wajah pucat, sudah merasakan badai yang akan datang. Saat saya masuk, suasana hening. Semua mata tertuju pada saya, dan pada 2 anak kecil yang saya gandeng. Bu Dewi bangkit dari kursinya. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak angkuh. Anindita, ini cucu Mama. Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Saya membuka sebuah map yang saya bawa dan meletakkannya di atas meja. Sebelum kita bicara tentang apapun, kata saya, tenang. Saya ingin meluruskan satu hal yang kalian renggut dari saya setahun lalu. Kehormatan saya. Saya mengeluarkan lembaran pertama. Ini hasil tes laboratorium. 3 gambar dari sebuah ponsel kedua yang saya temukan di tas Sherina malam sebelum saya diusir. Di dalamnya tersimpan draft semua pesan mesra yang katanya saya kirim. Pesan yang menjadi dasar kalian menceraikan saya. Wajah Sherina memutih. Itu tidak benar. Aku tidak pernah. Saya mengeluarkan lembaran kedua, dan ini hasil analisis nomor. Nomor yang dipakai mengirim pesan itu terdaftar atas pembelian tunai di sebuah konter dekat rumah ini. Rekaman CCTV konter yang sudah diminta oleh pengacara saya menunjukkan wajah pembelinya. Saya meletakkan sebuah foto di atas meja. Wajah Sherina jelas sedang membeli kartu SIM itu. Ruangan itu sunyi senyap. Bu Dewi menatap foto itu dengan tangan gemetar. Saya mengeluarkan lembaran ketiga. Dan ini, rekaman CCTV rumah ini sendiri yang dipulihkan oleh Mas Baskara. Sherina mengikuti saya ke kafe. Sherina mengetik pesan. Semuanya terekam. Sherina berdiri tiba-tiba. Tubuhnya bergetar. Kalian percaya pada dia? Dia cuma tukang gambar miskin. Aku. Cukup. Sherina. Suara itu datang dari Bu Dewi. Wajah beliau yang dulu selalu dingin pada saya, kini penuh amarah. Tapi amarah itu tertuju pada Sherina. Selama setahun ini, Mama menutup mata, kata Bu Dewi dengan suara pecah. Mama menolak percaya pada bukti yang dibawa Baskara. Karena Mama malu mengakui, Mama telah menghancurkan menantu yang baik. Tapi sekarang, di depan mata Mama sendiri, Sherina, apa yang sudah kamu lakukan? Sherina jatuh terduduk. Air matanya mengalir. Tapi kali ini, bukan pura-pura. Aku hanya ingin posisi itu seharusnya jadi milikku. Baskara, kekayaan ini. Semua. Seharusnya. Daimete. Suara Baskara dingin. Kamu menghancurkan keluargaku. Kamu membuat anak-anakku tumbuh tanpa ayah selama setahun. Demi kerakusanmu. Bu Dewi berjalan mendekati saya. Dan di depan semua orang, perempuan yang dulu mengusir saya itu perlahan menunduk. Tangannya menggenggam tangan saya. Persis seperti di hari pernikahan dulu. Tapi kali ini, genggaman itu gemetar. Anindita, kata beliau dengan suara hancur. Mama tidak punya muka untuk meminta apapun darimu. Mama yang bersalah. Mama yang termakan fitnah. Mama yang mengusirmu saat kamu sedang mengandung cucu Mama. Maafkan Mama. Mama mohon. Saya menatap perempuan tua yang menunduk di depan saya. Hati saya bergetar. Tapi saya tidak membungkuk untuk menariknya berdiri terlalu cepat. Bu, kata saya pelan. Setahun lalu, di pintu ini, ibu berkata, saya tidak pernah pantas masuk ke keluarga ini. Kalimat itu menemani saya di setiap malam saya menggambar sampai subuh. Di setiap antrean rumah sakit, saat saya sendirian menggendong Raina yang sakit jantung. Bu Dewi terisak. Jantung. Raina sakit jantung. Iya. Bu, cucu ibu lahir dengan lubang di jantungnya. Dan selama setahun, saya berjuang sendiri membiayai pengobatannya. Sementara keluarga ini tidak tahu. Bahkan, mereka ada di dunia. Ruangan itu dipenuhi isak tangis. Bahkan Baskara menutup wajahnya. Saya menarik napas panjang. Lalu, saya membantu Bu Dewi berdiri. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Bu,
Saya datang supaya kebenaran berdiri tegak di ruangan yang sama tempat saya dijatuhkan. Itu sudah cukup bagi saya. Saya menoleh pada Sherina yang masih terduduk. Dan kamu, saya tidak akan menuntutmu, bukan karena saya memaafkanmu, tapi karena hidupmu dengan semua kebencian di dalamnya sudah cukup menjadi hukumanmu sendiri. Hari itu, urusan hukum diselesaikan dengan tenang. Sherina diminta meninggalkan rumah keluarga Wijaja hari itu juga. Tidak ada lagi tempat puntonya di sana. Baskara mengakui Raka dan Raina secara resmi sebagai anaknya. Bukan untuk menariknya dari saya, tapi untuk bertanggung jawab atas masa depan mereka. Ia bersikeras menanggung seluruh biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak itu. Tapi saya tidak kembali menjadi istrinya. Sebagian luka, sekali retak, tidak bisa dipulihkan hanya dengan permintaan maaf. Saya memilih tetap berdiri di atas kaki saya sendiri, seperti yang sudah saya lakukan selama setahun. Baskara menerima keputusan itu. Aku tidak berhak memintamu lebih, katanya. Yang bisa kulakukan adalah menjadi ayah yang baik mulai sekarang. Dan menjadi orang yang tidak akan pernah lagi meragukanmu. Bulan-bulan berikutnya, hidup saya perlahan menemukan kedamaian. Saya tetap tinggal di Bekasi bersama ibu saya. Pekerjaan ilustrasi saya semakin dikenal. Dan penerbit mulai memberi proyek yang lebih besar. Saya tidak lagi tidur 3 jam semalam. Si kembar tumbuh sehat dan ceria. Raina, yang dulu lahir dengan jantung yang rapuh, kini berlari-lari di halaman. Tertawa paling keras di antara semuanya. Baskara datang berkunjung setiap akhir pekan. Pelan-pelan, Raka mulai menerimanya. Raina butuh waktu lebih lama. Tapi anak-anak punya cara sendiri untuk membuka hati. Bu Dewi pun berubah. Beliau bukan lagi mertua angkuh yang menghitung kesalahan saya. Beliau datang ke Bekasi membawa serundeng, teh jahe, dan obat-obatan untuk anak-anak. Beliau menggendong Raina dengan air mata di matanya, seolah berusaha menebus setiap hari yang hilang. Suatu pagi, saat keluarga itu hendak kembali ke Jakarta setelah berkunjung, Bu Hani membungkuskan serundeng, teh jahe, dan sekantong obat flu anak untuk dibawa. Di sana mungkin dingin, kata ibu saya. Jangan lupa pakaikan jaket buat anak-anak. Kalau ada apa-apa, telepon ibu. Ibu memang tidak kaya, tapi ibu punya banyak cerita dan kebaikan hati. Baskara mengantar kami ke stasiun pagi itu. Raka memeluk sebuah mainan rakitan yang masih kurang satu bagian, lalu memberikannya pada Baskara. Nanti kalau ayah ke Bandung, kita pasang lagi, kata Raka polos. Tapi kalau salah pasang, aku bongkar lagi, ya. Baskara berdiri mematung. Untuk pertama kalinya, Raka memanggilnya ayah. Ia hanya bisa mengangguk pelan, menahan air mata yang menggenang. Saya menatap pemandangan itu dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak hujan September itu, saya tersenyum dengan hati yang benar-benar ringan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menjatuhkan seseorang hanya karena bisikan dan kecurigaan. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari hartanya. Karena hati yang kuat tidak pernah bisa dibeli atau dihancurkan. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berada di posisi saya. Difitnah saat tidak bersalah. Dibuang saat paling membutuhkan. Lalu dipaksa berdiri sendiri di tengah hujan. Untuk kalian, ketahuilah, diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara seorang perempuan menabung kekuatan untuk hari ketika kebenaran akhirnya berbicara. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Baskara dulu, lelah, lalu memilih percaya pada yang paling mudah, bukan pada yang paling benar. Semoga mereka belajar bahwa keraguan pada orang yang mencintaimu adalah luka yang paling lama sembuhnya. Ada pula para ibu mertua karena takut kehilangan kendali atas anaknya, justru menghancurkan orang yang paling tulus dalam keluarga mereka. Semoga mereka belajar bahwa cinta sejati tidak pernah perlu menyingkirkan siapapun. Sherina pergi tanpa kabar, membawa kebencian yang tidak pernah membuatnya bahagia. Bu Dewi menghabiskan sisa hidupnya menebus kesalahannya, menjadi nenek yang penuh kasih. Baskara menjadi ayah yang bertanggung jawab, meski tidak pernah lagi menjadi suami saya. Dan saya, Anindita Kirana, akhirnya
berdiri tegak. Bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai ibu dari 2 anak yang saya besarkan dengan cinta dan keringat saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih hancur oleh ketidakadilan, atau memilih bangkit dan membiarkan waktu membuktikan siapa kita sebenarnya. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan pada mereka yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Dari balik pintu apartemen yang baru saja terkunci, suara ibu mertua saya masih menusuk telinga. Perempuan tidak tahu diri. Malam ini, kamu tidur di luar saja. Lalu, lampu lorong padam. Di ujung telepon, suara suami saya hanya berkata datar, "Sudahlah. Turuti saja, Ibu." Saya berdiri di lorong lantai 23, menggendong anak saya yang sedang demam dan menggigil. Mereka pikir mereka sedang membuang seorang menantu miskin ke jalanan. Mereka tidak tahu satu hal. Apartemen seharga 32 miliar yang baru saja mengunci saya di luar itu. Sejak awal hanya punya 1 nama pemilik. Dan nama itu bukan nama suami saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 31 tahun. Dulu saya bekerja sebagai staf legal di sebuah kantor notaris di kawasan Sudirman. Saya tahu betul cara membaca sebuah sertifikat. Saya tahu mana yang sah dan mana yang hanya gertakan kosong. Sudah 5 tahun saya menjadi istri Bima Pratama. 5 tahun pula saya berpura-pura menjadi perempuan bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Anak saya bernama Keisha. Usianya baru 4 tahun. Wajahnya selalu menunduk setiap kali neneknya bicara dengan suara keras. Pagi itu, langit Jakarta masih gelap. Saya bangun pukul 4:30, bukan karena alarm, tetapi karena saya hafal bunyinya. Bunyi gagang pintu kamar ibu mertua yang ditarik pelan dari ujung lorong. Itu artinya beliau sudah bangun, dan saya harus sudah berdiri di dapur sebelum beliau sampai. Saya mengikat rambut dengan 1 karet. Kaki saya menyentuh lantai kayu yang dingin tanpa sandal. Apartemen ini punya peredam suara yang nyaris sempurna. Bising kendaraan di luar sana tidak pernah masuk, tapi setiap pagi, kesunyiannya justru terasa seperti ruang pengadilan. Bu Sukma, ibu mertua saya, sudah berdiri di depan kulkas 2 pintu. Beliau mengangkat sebuah wadah ke arah lampu, memeriksa isinya seolah sedang mencari kesalahan. "Ibu sudah bangun," kata saya pelan, sambil menundukkan kepala. Beliau tidak menoleh. Wadah itu diletakkan di meja marmer dengan bunyi berat yang sengaja. "Hari ini masak sayur lodeh," ujarnya tanpa intonasi. "Bima semalam minum. Perutnya pasti tidak enak." "Baik, Bu, saya siapkan sekarang," jawab saya. Saya membuka keran air pelan-pelan. Saya mengiris labu siam dan tahu. Pisau beradu dengan talenan, dan bunyinya menggema di dapur yang sunyi. Bu Sukma menarik kursi makan dan duduk. Beliau tidak akan beranjak. Ini rutinitas paginya. Mengawasi saya memasak dari awal sampai akhir. 7 macam lauk tersaji pukul 6:30. Bima keluar kamar dengan mata setengah terpejam. Ia duduk, mengambil sumpit, lalu menusuk-nusuk sayur lodeh di tengah meja. "Sayurnya keasinan," gumamnya. Saya tidak menjawab. Bu Sukma langsung menyambar. "Makanya, masak itu pakai perasaan. Bertahun-tahun jadi istri, kok tidak maju-maju?" Keisha kecil duduk di sudut meja. Tangannya memegang sendok, tapi ia tidak berani makan duluan. Saya menatapnya. Saya hanya bisa tersenyum tipis, agar ia tidak takut. Inilah pagi-pagi saya selama 5 tahun. Tapi pagi itu, tak satu pun dari mereka tahu apa yang sudah saya siapkan diam-diam. Untuk mengerti kenapa saya bisa diam selama itu, saya harus kembali ke 5 tahun lalu. Saya menikah dengan Bima di usia 26 tahun. Saat itu ia tampak seperti laki-laki yang bekerja keras dan tahu cara menghargai orang. Ia sering bercerita betapa susah hidupnya dulu. Ibunya membesarkannya sendirian setelah ayahnya pergi. Karena itu, katanya, ia berhutang segalanya pada sang ibu. Saya pikir itu bentuk bakti yang mulia. Saya menghormatinya. Saya tidak tahu bahwa kata bakti di rumah ini ternyata berarti
istri harus menjadi pelayan tanpa upah, yang mereka tidak pernah tahu. Saya datang ke pernikahan ini sambil membawa satu rahasia. 6 bulan sebelum kami menikah, nenek saya meninggal dunia. Beliaulah yang membesarkan saya sejak kecil, sejak kedua orang tua saya tiada. Sebelum pergi, nenek meninggalkan sebuah hibah wasiat, sebuah apartemen di kawasan Senopati, didaftarkan atas nama saya seorang. Peralihan hadnya sudah selesai jauh sebelum saya mengenal Bima. Nenek pernah berpesan kepada saya, "Dek, simpan surat ini baik-baik. Jangan beritahu siapapun, bahkan suamimu nanti. Kalau suatu hari kamu harus berdiri sendiri, inilah kakimu." Saya tidak mengerti maksud beliau saat itu, tapi saya menurutinya. Maka ketika Bima berkata, ingin tinggal di apartemen mewah agar ibunya bahagia, saya menawarkan apartemen Senopati itu. Saya bilang, ini hanya warisan keluarga yang kebetulan sedang kosong. Saya sengaja tidak menjelaskan detail kepemilikannya. Saya hanya menyerahkan kuncinya, lalu diam. Dan sejak hari itu, Bima dan ibunya tinggal di rumah saya, sambil menganggap saya numpang hidup di rumah mereka. Ada satu hal lagi yang membuat hati saya retak di tahun-tahun awal itu. Setiap tahun, saya ingin pulang ke kampung halaman untuk berziarah ke makam nenek. Hanya satu hari, hanya untuk membersihkan makam dan berdoa. Tapi setiap kali saya meminta izin, Bu Sukma selalu punya alasan. Untuk apa jauh-jauh ke kampung? Nenekmu sudah meninggal. Tidak akan tahu kamu datang atau tidak. Lebih baik uangnya untuk keperluan rumah. Bima pun tidak pernah membela saya selama 3 tahun. Saya tidak pernah sekalipun bisa menengok makam satu-satunya orang yang pernah benar-benar menyayangi saya. Saya hanya bisa berdoa diam-diam dari kamar, menghadap ke arah kampung halaman. Saya berbisik kepada nenek, meminta maaf karena belum bisa datang. Dan saya berjanji, suatu hari nanti, saya akan datang sebagai perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Persis seperti yang beliau inginkan. Bulan-bulan pertama pernikahan masih terasa wajar. Lalu, retakan demi retakan mulai datang. Dan kebanyakan soal uang. Setiap awal bulan, Bima mentransfer uang belanja, 5 juta rupiah, katanya. Sudah lebih dari cukup. Tapi 5 juta itu harus menanggung susu formula Keisha, popok, sayur, lauk untuk 4 orang, dan tamu-tamu ibu mertua yang datang hampir setiap minggu. Suatu sore, saya memberanikan diri bicara, "Mas, uang belanjanya kurang. Harga susu naik bulan ini." Bima mengernyit. 5 juta kok kurang? Kamu pasti boros, buang-buang uang untuk hal yang tidak penting. Susu dan popok itu kebutuhan anak kita. "Mas," jawab saya tenang. Bu Sukma yang sedang menonton televisi langsung menyahut, "Ya, ganti merek yang murah. Anak sekecil itu mana tahu beda rasa." Bima berdiri, menjepit tasnya di bawah lengan. "Ibu tiap hari capek mengurus rumah ini. Kamu sebagai menantu kok tidak bisa mengerti? Jangan bikin orang pusing soal uang." Pintu depan terbuka, lalu ditutup. Smart lock berbunyi ceria, lalu sunyi. Saya berdiri terpaku di tempat. Saya mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi bank. Saldo rekening pribadi saya tertera di sana. Bukan saldo yang kecil. Tapi saya menatap angka itu lama sekali. Dulu, saya pasti sudah menyusun daftar belanja panjang di kepala. Berusaha membuktikan bahwa 5 juta memang tidak cukup. Sekarang, saya hanya menekan tombol daya dengan ibu jari. Layar menjadi hitam, memantulkan wajah saya yang pucat. Malam itu, saya memutuskan satu hal. Saya berhenti membuktikan apapun kepada mereka. Beberapa minggu kemudian, datang bulan Ramadan. Lalu, Lebaran. Menjelang Lebaran, kantor Bima membagikan THR. Tahun itu jumlahnya cukup besar. Saya berharap sebagian bisa dipakai untuk kebutuhan Keisha yang terus bertambah. Tapi pagi setelah THR cair, Bu Sukma sudah menunggu di ruang tamu. "Bima, THR-mu serahkan ke ibu dulu," katanya. "Ibu yang akan bagikan amplop untuk saudara-saudara waktu halal bihalal nanti." Bima menyerahkan seluruhnya tanpa bertanya. Saya hanya menyaksikan dari dapur. Saat hari Lebaran tiba, rumah penuh dengan saudara dari pihak Bima. Saya memasak opor ayam, rendang, dan ketupat
sejak subuh. Saya melayani lebih dari 20 orang seorang diri. Para saudara itu menerima amplop THR dari tangan Bu Sukma sambil memuji-muji kedermawanannya. Tidak ada yang tahu siapa yang memasak sejak subuh. Tidak ada yang tahu amplop itu berasal dari uang siapa. Sore harinya, saat semua tamu sudah pulang, saya menemukan satu amplop tergeletak di meja. Amplop bertuliskan nama Keisha. Saya membukanya. Kosong. Tidak ada isinya sama sekali. Padahal saya tahu setiap keponakan dari pihak Bima menerima amplop berisi uang. Hanya anak saya yang amplopnya kosong, seolah Keisha bukan bagian dari keluarga ini. Saya memegang amplop kosong itu beberapa saat lama, lalu saya melipatnya rapi dan menyimpannya di laci. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai catatan. Satu lagi, dari sekian banyak yang sudah saya kumpulkan malam itu. Ketika saya menidurkan Keisha, ia bertanya dengan suara kecil, "Bu, kenapa Keisha tidak dapat amplop seperti sepupu yang lain?" Saya menelan ludah. Saya membelai rambutnya dan berkata pelan, "Nanti, Nak. Suatu hari nanti, ibu yang akan memberimu segalanya. Kamu tunggu saja." Anak saya tersenyum, lalu tertidur. Tapi di dalam hati saya, sesuatu yang sudah lama membara. Malam itu menjadi tekad yang bulat. Setelah Lebaran, penghinaan justru naik ke tingkat yang baru. Kali ini di hadapan para tetangga. Pukul 10 pagi. Ibu mertua saya menjamu 2 tetangga dari lantai bawah. Saya keluar dari dapur membawa nampan berisi buah yang sudah dipotong rapi. Saya membungkuk, meletakkan piring buah di tengah meja marmer dengan hati-hati. "Aduh, Bu Sukma, sofa di rumah ini mewah sekali," kata Bu Tari sambil mengelus sandaran kulit. Ibu mertua saya mengangkat cangkir tehnya. Beliau tersenyum lebar sampai ke telinga. "Ah, ini sih biasa saja," ujarnya. "Ini semua karena Bima, anak yang berbakti. Dulu saya larang dia beli apartemen besar, tapi dia keras kepala. Katanya ibunya sudah menderita seumur hidup, jadi harus dirawat di tempat yang layak." Bu Tari berdecak kagum. "Harga apartemen ini berapa?" "Bu, tembus 32 miliar, jawab Bu Sukma bangga. Semua hasil keringat anak saya sendiri. Jarang ada anak muda zaman sekarang yang sehebat itu. Bu Ratna, tetangga satunya, melirik saya yang berdiri diam di sudut. "Menantunya beruntung sekali ya, Bu. Tinggal di rumah semewah ini, tidak perlu kerja apa-apa." Saya berdiri dengan kedua tangan tertunduk. Saya mengenakan pakaian rumah berwarna krem yang sederhana. 32 miliar. Mereka menyebut angka itu seolah-olah itu adalah prestasi seorang ibu dan anaknya. Padahal sertifikat apartemen itu dari halaman pertama sampai terakhir hanya memuat satu nama. Nama saya. Saya tersenyum sopan. Saya menuangkan teh untuk para tamu. Lalu saya kembali ke dapur dan menutup pintunya pelan-pelan. Hari itu, saya menyadari sesuatu yang lucu. Mereka begitu yakin saya tidak punya apa-apa, sampai lupa menanyakan satu hal yang paling sederhana. Rumah ini sebenarnya milik siapa? Setelah merasa menang di depan tetangga, kontrol mereka justru semakin mengikat. Bu Sukma mulai meminta laporan belanja setiap hari. Setiap struk harus saya tunjukkan. Setiap Rp1.000 harus saya pertanggungjawabkan di depannya. Suatu malam, beliau memanggil saya ke kamarnya. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil. "Kamu beli ayam 2 kilo minggu lalu," katanya tajam. "Untuk apa sebanyak itu? Memangnya mau pesta?" "Itu untuk seminggu, Bu. Termasuk lauk untuk Mas Bima," jawab saya. "Alasan saja," potongnya. "Mulai besok, semua belanja lewat saya. Kartu kamu serahkan ke ibu sekarang." Saya menyerahkan kartu debit yang dulu Bima berikan untuk belanja. Saya tidak melawan. Beliau tidak tahu bahwa kartu itu bukan satu-satunya yang saya miliki. Lalu, mata Bu Sukma jatuh ke tangan saya, ke sebuah cincin tipis yang selalu saya pakai. "Cincin itu," katanya, "itu peninggalan nenekmu, kan? Sini, biar ibu simpankan. Tidak pantas menantu pakai perhiasan mahal di rumah." Cincin itu satu-satunya benda peninggalan nenek yang saya pakai sehari-hari. Tapi saya melepasnya dan menyerahkannya. Saya tahu, melawan untuk hal kecil
hanya akan membakar rencana besar saya. Seminggu kemudian, saya melihat cincin nenek itu melingkar di jari Wulan. Adik ipar saya, Bu Sukma, sudah memberikannya begitu saja, seolah benda itu memang miliknya. Saya tidak berkata apa-apa, tapi malam itu di dalam buku catatan saya sendiri, garis daftar mereka bertambah satu lagi. Beberapa hari kemudian, ketika saya mengantar Keisha lewat sebuah toko emas di mall, saya melihat sesuatu yang membuat langkah saya terhenti. Cincin nenek saya itu terpajang di etalase dengan label harga. Ternyata Wulan menjualnya hanya beberapa hari setelah menerimanya. Saya berdiri di depan kaca etalase itu cukup lama. Keisha menarik-narik tangan saya, bertanya, kenapa saya berhenti? Saya hanya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma teringat seseorang. Saya tidak membeli cincin itu kembali. Untuk apa membeli kenangan dari tangan orang yang membuangnya? Tapi saya mencatat satu hal. Bagi mereka, tidak ada satupun milik saya yang pantas dihormati. Bahkan peninggalan terakhir nenek saya pun, mereka anggap barang yang bisa diuangkan. Hari itu, kesabaran saya tidak lagi terasa seperti pengorbanan. Ia terasa seperti senjata yang sedang saya asah perlahan. Wulan, adik ipar saya, adik kandung Bima. Usianya 29 tahun. Ia baru saja bercerai. Wulan datang ke apartemen dengan 2 koper besar, lalu menempati kamar tamu, seolah itu memang kamarnya sendiri. Mbak, tolong cucikan baju-baju ini ya, katanya pada hari pertama, sambil melempar setumpuk pakaian ke lantai. Aku capek sekali. Saya menatap tumpukan itu. Mesin cuci ada di belakang. Wulan, kamu bisa pakai sendiri. Wulan melotot. Mbak ini bagaimana sih? Aku kan tamu di sini. Lagi pula Mbak, di rumah cuma menganggur. Bu Sukma muncul dari kamar. Anindya, jangan banyak omong. Cucikan saja punya adikmu. Dia baru saja kesusahan. Saya diam. Saya memungut pakaian itu satu persatu. Tapi di dalam hati, saya mencatat lagi satu hal. Kehadiran Wulan membuat pengeluaran membengkak. Tapi setiap saya minta tambahan, jawabannya selalu sama. Saya yang boros, saya yang tidak pandai mengatur uang. Di tengah semua itu, suatu kali, Bu Sukma jatuh sakit cukup parah. Demam tinggi dan tekanan darahnya naik. Selama seminggu penuh, sayalah yang merawatnya. Saya yang menyuapinya, memandikannya, membawanya ke dokter, dan bangun tengah malam untuk memberinya obat. Saya merawatnya seperti merawat ibu saya sendiri. Saya pikir, mungkin lewat ini, hati beliau bisa sedikit melunak. Tapi, ketika beliau sembuh, hal pertama yang beliau katakan kepada para tetangga yang menjenguk adalah, untung ada Wulan yang merawat saya. Anak perempuan memang beda. Kalau cuma mengandalkan menantu, saya mungkin sudah mati. Saya yang berdiri di dapur, baru saja selesai memasak bubur untuk beliau. Mendengar semua itu, sendok di tangan saya berhenti bergerak. Saya tidak protes. Saya hanya melanjutkan mengaduk bubur. Tapi hari itu, saya belajar satu hal yang penting. Tidak ada kebaikan sebesar apapun yang bisa membeli pengakuan dari orang yang sejak awal sudah memutuskan untuk tidak menghargai saya. Malam itu, saya tidak sengaja mendengar Wulan dan ibunya berbisik di balkon. Saya kebetulan lewat sambil membawa cucian yang sudah kering. Bu, apartemen ini kan atas nama Mas Bima, kata Wulan pelan. Nanti kalau aku tinggal di sini permanen, Mbak Anindya harus tahu diri. Dia kan cuma menantu. Sabar, jawab Bu Sukma. Nanti ibu yang atur pelan-pelan. Yang penting, rumah ini tetap di tangan keluarga kita sendiri. Saya berhenti di lorong yang gelap. Saya memeluk keranjang cucian erat-erat. Mereka sudah mulai membagi-bagi rumah saya. Seolah saya hanya perabot yang bisa dipindahkan kapan saja. Anehnya, saya tidak marah. Saya justru merasa tenang karena akhirnya saya tahu persis siapa mereka sebenarnya. Sebulan setelah Wulan tinggal, ia punya rencana baru. Ia ingin membuka usaha kafe kecil dan butuh modal. Suatu malam, di meja makan, Bu Sukma membuka pembicaraan. Bima, adikmu mau buka usaha. Kasihan dia, baru bercerai. Sebagai kakak, kamu harus bantu modal.
Bima mengangguk tanpa pikir panjang. Berapa yang Wulan butuh? 200 juta saja dulu, sahut Wulan cepat. Seperti sudah menyiapkan angka itu. Saya menahan napas. Bulan lalu, ketika saya minta tambahan untuk biaya imunisasi Keisha, Bima berkata, uangnya sedang ketat. Tapi malam itu, ia langsung menyetujui 200 juta untuk usaha adiknya. Mas, saya memberanikan diri. Uang sebanyak itu lebih baik kita simpan untuk pendidikan Keisha nanti. Bima menatap saya tajam. Keisha masih kecil. Lagi pula ini urusan keluargaku. Kamu tidak usah ikut campur. Urusan keluargaku. Lagi-lagi kalimat itu. Seolah saya dan Keisha bukan bagian dari keluarganya. Saya diam. Tapi malam itu, saya mengambil keputusan yang sudah lama saya tunda. Saya tidak akan menunggu mereka memberi saya tempat. Saya akan menyiapkan tempat saya sendiri. Keesokan harinya, saya diam-diam menghubungi Pak Hadi, notaris tempat saya dulu bekerja. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di kawasan Tebet, jauh dari mata ibu mertua saya, Bu Anindya. Lama tidak bertemu. Sapa Pak Hadi. Bagaimana kabar apartemen Senopati? Sertifikatnya masih aman, kan? Masih, Pakistan, jawab saya. Atas nama saya, seperti dulu. Saya datang justru ingin bertanya, kalau suatu hari saya ingin menjualnya. Prosesnya bagaimana? Pak Hadi menatap saya beberapa saat. Beliau orang yang berpengalaman. Beliau mengerti bahwa pertanyaan seperti itu tidak datang tanpa alasan. Prosesnya mudah, Bu. Jawabnya tenang. Sertifikat atas nama ibu. Dasar kepemilikannya, hibah, wasiat sebelum menikah. Itu murni hak ibu. Siapapun tidak bisa menghalangi. Kalau ibu butuh, saya siap kapan saja. Hari itu saya pulang dengan satu hal baru di dalam dada. Bukan harapan, tapi sebuah rencana. Mulai minggu itu, saya juga diam-diam membuka rekening baru di bank lain. Sedikit demi sedikit, saya memindahkan tabungan pribadi peninggalan nenek ke sana. Rekening yang Bima dan ibunya tidak tahu keberadaannya. Saya juga mengabari kantor notaris Pak Hadi bahwa saya berniat kembali bekerja. Pak Hadi menyambut baik. Beliau bilang, pintunya selalu terbuka untuk saya. Tapi ketika saya menyampaikan niat itu di rumah, Bu Sukma meledak. Bekerja? Untuk apa pas menantu bekerja? Bentaknya. Nanti siapa yang urus rumah ini? Siapa yang masak untuk Bima? Kamu mau menelantarkan suamimu? Saya bisa atur waktunya. Bu, jawab saya. Lagi pula, tambahan penghasilan akan membantu kebutuhan Keisha. Tidak boleh. Potong Bima dari ruang tengah. Istriku tidak perlu kerja. Nanti orang mengira aku tidak bisa menafkahi keluarga. Malam itu, laptop lama saya yang biasa saya pakai membaca dokumen menghilang dari meja. Keesokan paginya, saya menemukannya di gudang dengan layar yang sudah retak. Tidak ada yang mengaku, tapi saya tahu pesan apa yang ingin mereka sampaikan. Saya tidak protes, saya hanya tersenyum dalam hati. Mereka mengira mereka sedang mengurung saya, padahal mereka justru sedang mempercepat keputusan saya. Satu-satunya orang yang baik kepada saya di rumah itu adalah Mbak Asih, asisten rumah tangga yang datang 3 kali seminggu. Suatu hari, saat kami berdua melipat baju di belakang, Mbak Asih berbisik, Bu Anin, maaf, saya lancang, tapi ibu terlalu sabar. Saya lihat semua. Bu Sukma dan Wulan itu keterlaluan. Saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Mbak, semua ada waktunya. Mbak Asih menggeleng pelan. Saya cuma kasihan sama ibu dan Keisha kecil. Saya menyimpan kebaikan kecil itu dalam hati. Di rumah yang dingin itu. Satu kalimat tulus terasa seperti selimut di malam hujan. Sebulan kemudian, Bu Sukma mengadakan acara besar, ulang tahunnya. Lebih dari 30 saudara diundang untuk merayakannya di apartemen. Selama 3 hari penuh. Saya memasak hampir tanpa henti. Rendang, opor, gulai, sampai aneka kue. Mbak Asih membantu sebisanya, tapi sebagian besar tetap di tangan saya. Di hari acara, rumah penuh tawa dan pujian. Para saudara memuji kemewahan apartemen, memuji masakan, memuji Bu Sukma yang dianggap beruntung punya anak sehebat Bima. Saya sibuk mondar-mandir membawa piring, menyisi gelas, membereskan meja.
Ketika tiba waktunya makan, semua kursi sudah terisi. Tidak ada tempat tersisa untuk saya. Anin, kamu makan di dapur saja ya, kata Bu Sukma sambil tersenyum ke arah para tamu. Sekalian jaga makanan di sana. Saya mengangguk. Saya makan sendirian di dapur, berdiri di antara tumpukan piring kotor. Sementara di ruang sebelah, mereka tertawa dan menyebut nama Bima dengan penuh kebanggaan. Saya tidak menangis. Saya hanya mengunyah pelan sambil menghitung. Bukan menghitung penghinaan, tapi menghitung hari. Tapi penghinaan malam itu belum selesai. Setelah para tamu pulang, Wulan tiba-tiba berteriak dari kamarnya. Uangku hilang. Amplop berisi 5 juta yang tadi aku simpan di laci. Hilang. Suasana langsung berubah. Bu Sukma keluar dengan wajah merah. Matanya langsung tertuju pada saya. Anindya, katanya tajam. Kamu satu-satunya yang bolak-balik ke kamar itu tadi membawa makanan. Kamu yang ambil, kan? Mengaku saja. Saya terdiam sejenak. Tuduhan itu datang begitu cepat, begitu yakin. Seolah sudah disiapkan. Saya tidak mengambil apapun. Bu, jawab saya tenang. Bohong. Wulan ikut menyerang. Cuma Mbak yang masuk kamarku. Pasti Mbak yang ambil. Dasar menantu miskin. Sampai segitunya. Bima yang baru keluar dari kamar langsung berpihak pada adiknya. Anin, kalau kamu ambil, kembalikan saja. Memalukan. Saya menatap mereka satu persatu. Suami saya, ibu mertua saya, adik ipar saya. 3 orang yang berdiri di hadapan saya, menuduh saya mencuri di rumah saya sendiri. Coba periksa di bawah tumpukan baju di lemari Wulan, kata saya pelan. Wulan terdiam. Wajahnya berubah. Beberapa saat kemudian, Mbak Asih yang memeriksa lemari menemukan amplop itu. Terselip di antara pakaian, persis seperti yang saya duga. Tidak ada yang meminta maaf. Bu Sukma hanya berdengus. Ya sudah, ketemu kan? Tidak usah dibesar-besarkan. Saya tidak menuntut permintaan maaf. Saya sudah lama berhenti mengharapkannya. Tapi malam itu, di dalam diri saya, sebuah keputusan terakhir terkunci rapat. Tidak ada lagi keraguan. Beberapa hari setelah acara itu, terjadi peristiwa yang membuat hati saya benar-benar membeku. Malam itu, Bima pulang dengan suasana hati buruk. Usaha kafe Wulan ternyata gagal hanya dalam 2 bulan. Modal 200 juta yang ia berikan lenyap tanpa sisa. Bima frustrasi, dan ia melampiaskannya pada orang yang paling mudah ia salahkan. Ini semua karena kamu, katanya sambil menunjuk wajah saya. Kamu yang membawa sial ke rumah ini. Sejak kamu datang, semuanya jadi berantakan. Saya mengernyit. Mas, modal itu Mas berikan ke Wulan. Apa hubungannya dengan saya? Bu Sukma yang mendengar dari kamar langsung keluar. Beraninya kamu menyalahkan adik iparmu. Sekarang minta maaf pada ibu. Berlutut dan minta maaf. Saya menatap mereka. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Bu, untuk apa saya minta maaf? Kamu menantu durhaka, bentak Bu Sukma. Di rumah ini, kamu harus tunduk. Berlutut sekarang. Saya berdiri tegak. Saya tidak berlutut. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menolak. Bima mengangkat tangannya, seolah hendak menampar, tapi ia menahan diri di udara, lalu menurunkannya. Wajahnya merah padam karena marah. Kamu sudah berubah, desisnya. Dulu kamu tidak seperti ini. Iya, Mas, jawab saya tenang. Saya memang sudah berubah karena saya sudah selesai menjadi orang yang kalian injak. Keisha kecil menangis di sudut ruangan. Ketakutan melihat ayahnya marah. Saya menggendongnya, membawanya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Sambil memeluk anak saya yang menangis itu, saya berbisik dalam hati. Sebentar lagi, Nak, sebentar lagi kita akan punya rumah di mana tidak ada orang yang berteriak. Dan puncak dari semua penghinaan itu akhirnya datang di sebuah malam musim hujan. Hari itu, Keisha demam. Suhunya naik terus sejak sore. Saya ingin segera membawanya ke klinik. Tapi Bu Sukma melarang keras. Demam anak kecil itu biasa, katanya. Tidak usah boros ke dokter. Kasih air hangat saja, nanti juga turun sendiri. Saya menahan diri. Saya menunggu sampai Keisha tertidur. Lalu duduk di sampingnya
dengan kompres di tangan. Saya mengukur suhunya tiap 1 jam. Sekitar pukul 11 malam, Bima pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia masuk sambil membentak entah pada siapa. Saya keluar dari kamar untuk menenangkannya. Mas, pelan-pelan. Keisha sedang tidur. Dia demam tinggi. Bima menatap saya dengan mata merah. Kamu ini, ya? Anak demam saja diributkan. Ibuku dulu membesarkan aku tanpa rewel seperti ini. Bu Sukma keluar dari kamarnya, ikut memanaskan suasana. Memang, menantu zaman sekarang manja. Sedikit-sedikit, dokter. Sedikit-sedikit uang. Saya mencoba menjelaskan dengan sabar. Bu, suhu Keisha hampir 40 derajat. Ini bukan demam biasa. Ini berbahaya. Berani-beraninya kamu membantah ibu, bentak Bima. Di rumahku sendiri, kamu masih berani melawan. Kalimat itu menggantung di udara. Di rumahku sendiri. Saya menatapnya. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Lalu Bu Sukma melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Beliau berjalan ke panel pintu depan, lalu menekan-nekan tombol smart lock. Mulai malam ini, pinnya ibu ganti, ujarnya dingin. Kalau kamu masih mau melawan, silahkan keluar. Pikir-pikir dulu. Di luar sana, siapa kamu sebenarnya? Saya pikir Bima akan menghentikan ibunya. Tapi suami saya hanya berdiri diam, lalu berkata pelan, "Sudahlah, turuti saja ibu. Malam ini, kamu tidur di luar." Saya mengambil jaket tebal. Saya menggendong Keisha yang masih demam, membungkusnya dengan selimut. Lalu saya melangkah keluar pintu. Pintu menutup di belakang saya. Smart lock berbunyi ceria. Lalu sunyi total. Di lorong dingin lantai 23 itu, saya berdiri sambil menggendong anak saya. Angin musim hujan menyusup dari celah jendela darurat. Saya mengeluarkan ponsel, tapi bukan untuk menelpon mereka. Memohon agar pintu dibukakan. Saya membuka kontak lama. Sebuah nama tersimpan di sana. Pak Hadi, notaris senior. Tempat saya dulu bekerja. Saya mengetik pesan dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Pak Hadi, maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin mengaktifkan kembali rencana yang dulu pernah kita bicarakan. Soal apartemen Senopati, saya sudah siap sekarang. Saya menatap layar sampai pesan itu terkirim. Lalu saya menggendong Keisha turun ke lobi dan memesan kamar hotel untuk malam itu. Di lobi hotel, resepsionis menatap saya dengan heran. Seorang perempuan menggendong anak demam tanpa koper di tengah malam musim hujan. Saya hanya tersenyum dan menyodorkan kartu identitas. Saya membayar dengan kartu dari rekening yang Bima dan ibunya tidak pernah tahu. Di kamar hotel itu, saya membaringkan Keisha di kasur yang hangat. Saya menyeka keringat demamnya, memberinya obat penurun panas. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, tidak ada yang berdiri di belakang saya, mengawasi setiap gerakan saya. Saya duduk di tepi ranjang, menatap anak saya yang akhirnya tertidur tenang. Air mata akhirnya mengalir, bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Malam itu, saya tahu, hidup lama saya sudah berakhir. Mereka mengira mereka baru saja mengusir seorang menantu miskin ke jalanan. Mereka tidak tahu, malam itu, mereka baru saja menandatangani akhir dari hidup nyaman mereka. 3 hari saya menginap di hotel bersama Keisha. Saya membawanya ke dokter pagi-pagi sekali. Demamnya mulai turun di hari kedua. Dan ia kembali tersenyum di hari ketiga. Selama 3 hari itu, ponsel saya berdering belasan kali. Semua dari Bima. Saya tidak mengangkat satu pun. Pesan-pesannya berubah nada dari waktu ke waktu. Awalnya membentak, "Kamu di mana?" Berani-beraninya kabur dari rumah. Lalu melunak, "Anin, pulang dulu." Ibu sudah tidak marah. Kok? Lalu memohon, "Anin, sebenarnya kamu mau apa sih?" Saya tidak menjawab satupun. Saya sedang sibuk dengan urusan yang jauh lebih penting. Pagi hari keempat, saya duduk di kantor Pak Hadi. Di atas meja, terhampar sertifikat hak milik apartemen Senopati. Satu nama tertera di sana. Dari dulu sampai sekarang. Sari Anindya. Jadi, Bu Anindya benar-benar mau menjualnya? Tanya Pak Hadi pelan. Iya. Pakistan. Jawab saya tegas. Sudah ada pembelinya, seorang investor yang sejak lama mencari unit di kawasan itu. Harga sudah kami sepakati. Pak Hadi mengangguk. Semua dokumen ibu lengkap dan bersih. Prosesnya akan cepat. Tidak akan ada yang bisa menggugat. Hari itu juga,
Saya menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Pembeli membayar uang muka, dan kami menyepakati penalti 20% bagi pihak manapun yang membatalkan kontrak. Saya tahu persis apa arti angka itu. Saya pernah menyusun ratusan kontrak serupa dengan tangan saya sendiri. Lalu, saya menunggu. Saya sengaja membiarkan mereka mengetahuinya sendiri dari pihak ketiga. Sore harinya, ponsel saya bergetar hebat. Bukan panggilan biasa. Ini permintaan video call dari Bima. Saya menatap layar. Ibu jari saya melayang sejenak di atas tombol merah. Tapi saya tidak menekannya. Saya membiarkan ikon hijau bergetar selama 10 detik. Lalu, saya geser pelan-pelan. Wajah Bima langsung memenuhi layar. Rambutnya berdiri seperti sarang burung. Matanya penuh urat merah. Dari latar belakangnya, ia tampak berdiri di lobi gedung kantornya. Anindya, kamu sudah gila, ya? Suaranya meledak begitu sambungan terhubung. Saya menjauhkan ponsel dari telinga. Rumah itu, rumahku. Atas dasar apa kamu menjualnya? Teriaknya sambil berputar-putar, membuat layar berguncang. Telepon agen propertinya sekarang juga. Batalkan kontraknya. Cepat batalkan. Saya menatapnya dingin dari balik layar. Selama 5 tahun. Saya sudah terbiasa sampai ke tulang dengan suaranya yang penuh perintah. Tapi melihatnya hancur seperti ini, baru kali ini saya saksikan. Dokumen jual belinya sudah saya tanda tangani. Mas, kata saya, tenang. Penaltinya 20%. Artinya 6 miliar rupiah. Suara saya datar, seperti pembaca ramalan cuaca di televisi. Apa Mas punya 6 miliar untuk membayar ganti rugi? Bima berhenti melangkah. Otot wajahnya kejang menahan amarah. Jangan coba membohongiku. Besok aku akan lapor polisi. Itu harta bersama. Kamu menyembunyikan dan menggelapkannya. Aku akan menjebloskanmu ke penjara. Lihat saja. Saya memotong kalimatnya dengan tajam. Nada saya tetap setenang permukaan air. Nama yang tertera di sertifikat itu. Sejak awal, hanya satu. Mas, Sari Anindya. Dasar kepemilikannya adalah hibah wasiat dari nenek saya. Peralihan haknya sudah didaftarkan 5 tahun lalu. Tepat 6 bulan sebelum kita menikah. Bima terdiam seketika. Secara hukum, itu murni harta yang saya bawa sebelum pernikahan. Lanjut saya. Apakah pengacara Mas tidak pernah mengajari hal sedasar itu? Bima mematung. Seperti dihantam dari belakang. Bibirnya terbuka. Tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Sebenarnya ia sudah menerima panggilan konfirmasi dari kantor notaris sehari sebelumnya. Tapi ia menyangkalnya keras-keras. Selama ini ia yakin ibunya hanya meminjam nama istrinya untuk urusan pajak. Tak pernah sekalipun dalam mimpinya ia membayangkan. Perempuan yang ia injak-injak selama 5 tahun, ternyata menggenggam kartu paling mematikan. Kamu sudah merencanakan semua ini sejak awal masuk ke keluargaku. Suaranya mulai gemetar. Itu bukan lagi kemarahan, itu adalah ketakutan. Tidak, Mas, jawab saya. Menatap lurus ke lensa kamera. Saya berniat membawa rahasia ini sampai ke liang lahat. Asalkan Keisha bisa tumbuh dengan keluarga yang utuh. Saya rela diam selamanya. Saya berhenti sejenak. Tapi di malam, ketika ibumu mengganti pin pintu dan kamu menyuruhku tidur di luar bersama anak yang sedang demam tinggi. Saat itu saya sadar sampai ke tulang. Kalian mengira saya perempuan miskin yang bisa dibuang seperti sampah di tengah malam yang dingin, maka ingat baik-baik. Mas, yang sebenarnya diusir keluar dari rumah ini. Bukan saya, melainkan kalian. Dari kejauhan, saya mendengar suara Bu Sukma berteriak di belakang Bima. Apa? Apa maksudnya itu? Bima, ini bohong. Kan? Katakan, ini bohong. Saya mendengar suara langkah kaki yang panik. Lalu wajah Bu Sukma muncul di layar, mendorong Bima ke samping. Anindya, kamu tidak boleh menjual rumah ini, jeritnya. Ibu sudah tua, mau tinggal di mana? Kamu menantu durhaka. Tega-teganya kamu pada ibu. Saya menatap perempuan itu dari balik layar. Perempuan yang malam itu menekan tombol smart lock dan menyuruh saya tidur di lorong bersama cucu kandungnya yang sedang demam. Bu, kata saya pelan. 3 hari lalu.
Ibu bertanya kepada saya, siapa saya sebenarnya? Sekarang, ibu sudah tahu jawabannya. Saya adalah pemilik satu-satunya rumah yang selama 5 tahun ibu banggakan sebagai hasil keringat anak ibu. Bu Sukma terkesiap. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan soal mau tinggal di mana, lanjut saya. Izinkan saya kembalikan pertanyaan itu. Malam itu, saya menggendong Keisha yang demam tinggi di lorong yang dingin. Apakah ada satu orang pun di rumah ini yang bertanya, saya dan anak saya mau tidur di mana? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan di seberang layar. Saya menutup panggilan tanpa berkata apa-apa lagi. 3 minggu kemudian, seluruh proses jual beli selesai. Apartemen itu resmi berpindah tangan ke pemilik yang baru. Saya tidak mengambil semuanya dengan cara yang kejam. Saya memberi Bima dan ibunya waktu 2 minggu untuk pindah, sesuai aturan. Saya bahkan menyisihkan sejumlah uang untuk biaya sewa tempat tinggal mereka selama 3 bulan. Bukan karena kasihan, tapi agar tidak ada satu orang pun yang bisa berkata bahwa saya menelantarkan mereka. Bima sempat menyewa pengacara, tapi pengacaranya hanya butuh 1 kali membaca sertifikat itu untuk langsung menyerah. Tidak ada celah hukum sama sekali. Harta bawaan sebelum pernikahan adalah milik pribadi sepenuhnya, tanpa bisa diganggu-gugat. Bima benar-benar melaporkan saya ke polisi, seperti ancamannya. Ia menuduh saya menggelapkan harta bersama. Saya datang memenuhi panggilan dengan tenang, ditemani Pak Hadi di ruang penyidik. Saya menyerahkan 1 map berisi salinan sertifikat, akta hibah, wasiat dari nenek, dan bukti tanggal pendaftaran peralihan hak. Semuanya tertanggal 6 bulan sebelum pernikahan saya. Penyidik membaca dokumen itu sebentar, lalu menutup map. Pak Bima, katanya, tidak ada unsur pidana di sini. Ini murni harta pribadi istri Anda sejak sebelum menikah. Laporan ini tidak bisa kami lanjutkan. Wajah Bima memucat. Ia berdiri, hendak protes, tapi tidak ada yang bisa ia katakan. Bukti di atas meja itu jauh lebih kuat daripada amarahnya. Beberapa hari setelah itu, Bima datang ke kantor notaris tempat saya bekerja. Ia menunggu di lobi dengan wajah yang sama sekali berbeda dari laki-laki angkuh yang dulu menyuruh saya tidur di luar. Anin, katanya pelan. Suaranya serak. Aku salah, aku hilaf. Mari kita mulai lagi dari awal. Demi Keisha, saya menatapnya. Tidak ada lagi rasa benci di dada saya, hanya rasa lelah yang sudah mengendap selama 5 tahun. Mas, jawab saya. Selama 5 tahun, kamu tidak pernah sekalipun membelaku ketika ibumu merendahkanku. Malam ketika anakmu demam, kamu memilih menyuruhku keluar. Sekarang, ketika rumah dan uang sudah pergi, baru kamu bicara soal Keisha. Bukankah itu terlambat? Bima tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Saya tidak datang ke pernikahan ini untuk harta, lanjut saya. Saya datang membawa harta saya sendiri dan menyembunyikannya. Justru karena saya ingin kita setara. Saya ingin dicintai sebagai istri, bukan dilihat sebagai menantu miskin yang harus bersyukur. Tapi kalian sendiri yang memilih untuk membuang saya. Saya berdiri, lalu kembali ke meja kerja saya. Bima keluar dari lobi itu dengan langkah yang berat. Itu adalah terakhir kalinya kami bicara berdua. Suatu malam, Bu Sukma datang ke hotel tempat saya menginap. Beliau menggedor pintu kamar, lalu menangis di lorong. Anindya, ibu salah, isaknya. Tolong, jangan usir kami. Kemana kami harus tinggal di usia ibu yang sudah tua begini? Saya membuka pintu. Saya menatap perempuan yang selama 5 tahun memperlakukan saya seperti seorang pelayan. Bu, kata saya pelan malam itu. Saya juga bertanya, kemana saya harus pergi dengan anak yang sedang demam tinggi? Tidak ada satupun yang menjawab saya. Pintunya justru dikunci dari dalam. Beliau terdiam. Air matanya berhenti mengalir. Saya tidak membenci ibu, lanjut saya. Saya hanya berhenti tinggal di rumah yang menganggap saya tidak pernah ada. Saya menutup pintu pelan-pelan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, sayalah yang memilih
kapan sebuah pintu ditutup. Setahun berlalu sejak malam musim hujan itu. Saya dan Keisha sekarang tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan Bintaro. Tidak semewah apartemen Senopati, tapi di sini tidak ada yang mengawasi saya memasak. Tidak ada yang menghitung setiap rupiah belanja saya. Tidak ada bunyi smart lock yang terasa seperti penjara. Saya kembali bekerja di kantor notaris Pak Hadi. Keisha sudah masuk taman kanak-kanak. Setiap pagi, ia makan dengan lahap, tanpa lagi menunduk ketakutan pada siapapun. Beberapa bulan setelah pindah, saya akhirnya melakukan sesuatu yang selama 5 tahun tidak bisa saya lakukan. Saya pulang ke kampung halaman, membawa Keisha untuk berziarah ke makam nenek. Saya membersihkan makam itu dengan tangan saya sendiri. Saya menabur bunga, lalu duduk lama di sampingnya. Keisha kecil ikut duduk, memegang tangan saya. "Nek," bisik saya pelan, "saya datang. Maaf, baru sekarang. Tapi saya datang sebagai perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri. Persis seperti yang nenek minta dulu." Angin sore berhembus pelan. Entah kenapa, saya merasa nenek mendengar saya. Surat wasiat yang dulu beliau titipkan. Kata-kata yang dulu beliau pesankan. Semuanya kini terasa seperti pelukan yang menjaga saya dari jauh. Saya menggenggam tangan Keisha. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dada saya terasa benar-benar ringan. Kabar tentang Bima sampai ke telinga saya sesekali, lewat Mbak Asih yang masih menghubungi saya. Bima dan ibunya kini mengontrak sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Wulan, adik ipar yang dulu ingin merebut apartemen itu, sudah lama pergi entah kemana. Setelah tahu tidak ada lagi yang bisa diperas, yang tersisa hanya seorang ibu dan anak laki-lakinya, dalam rumah yang jauh lebih sederhana daripada yang dulu mereka banggakan ke seluruh tetangga. Sore itu, hujan gerimis turun di Bintaro. Saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang sangat sederhana, tapi Keisha sangat menyukainya. Kami makan berdua di meja kecil. Tidak ada yang membentak. Tidak ada yang menghitung, hanya ada suara hujan dan tawa anak saya. Cerita ini mengajarkan satu hal kepada kita. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah berani membuang orang yang selama ini menahan diri demi menjaga keutuhan keluarga. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka diam bukan karena lemah, tapi karena memilih bersabar demi anak-anak mereka. Mereka menanggung penghinaan setiap hari, sambil menyimpan kekuatan yang tidak diketahui siapapun. Ada juga banyak suami seperti Bima di luar sana. Suami yang membiarkan ibunya menginjak istrinya sendiri, lalu baru menyesal ketika semuanya sudah benar-benar terlambat. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa rumah tangga anaknya tidak akan pernah berdiri tanpa menantu yang mereka rendahkan setiap hari. Bima sekarang hidup dalam penyesalan yang panjang. Bu Sukma kehilangan seluruh kemewahan yang dulu ia banggakan. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka usir ke lorong dingin di tengah malam, kini berdiri kokoh di atas kaki saya sendiri. Persis seperti pesan nenek dulu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk diam dan menunduk selamanya, atau memilih untuk berdiri tegak ketika rasa sabar sudah cukup. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.